Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Adi Kurniawan Eskom MP selaku dosen pengampu pemrograman berlanjut. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tugas akhir dari web Jelajah Laut. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Heja Jilmi Jadidah dengan NIM 3 digit terakhir 042. Yang kedua ada saya sendiri, Amanda Trimega Aulia dengan NIM 050. Dan yang terakhir ada Nadia Larasati Khairunisa dengan NIM 056. Yang pertama, bab pendahuluan. Jelajah Laut adalah platform digital yang menyajikan informasi edukatif tentang keanekaragaman fauna laut Indonesia. Ini dirancang untuk pelajar, peneliti, penyelam, dan masyarakat umum. Jelajah Laut hadir sebagai jawaban atas ancaman kerusakan laut dengan menyuguhkan data ilmiah yang menarik dan mudah diakses. Untuk yang selanjutnya, dasar permasalahan. Kurangnya edukasi dan media informatif membuat kekayaan laut Indonesia kurang dikenal. Jadi dibutuhkan platform digital yang fokus pada dokumentasi, edukasi, dan pelibatan publik dalam pelestarian laut. Untuk tujuan pengembangan website ini adalah untuk menyediakan informasi yang kredibel tentang fauna laut. Dengan hadirnya Jelajah Laut, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal, mencintai, dan ikut menjaga kekayaan laut Indonesia secara bersama-sama. Itu selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang selanjutnya yaitu perancangan website. Next. Untuk deskripsi aplikasi sendiri adalah Jelajah Laut edukasi digital yang menyajikan kekayaan fauna laut Indonesia secara komprehensif, ditujukan untuk semua kalangan, dari pelajar hingga peneliti. Lalu website ini menggabungkan informasi ilmiah dengan antarmuka interaktif untuk mendorong kesadaran konservasi laut. Tujuan kami yaitu menyediakan informasi ilmiah mudah diakses dan mendorong partisipasi pelestarian laut. Untuk fitur utama, next. Untuk fitur utama yaitu yang pertama ada home sebagai gerbang informasi dengan konten terbaru dan navigasi lengkap. Lalu yang kedua adalah maps berbasis interaktif untuk eksplorasi sebaran spesies dan kawasan konservasi. Lalu yang ketiga adalah help us untuk mengajak pengguna berkontribusi via donasi atau relawan. Yang keempat FAQ yaitu panduan penggunaan dan konservasi, dan yang terakhir adalah kontak, formulir umpan balik, dan media sosial. Next. Untuk toolsnya sendiri, ini website dibangun dengan teknologi andal yaitu yang pertama VS Code untuk editor kode utama, yang kedua SAMPP yaitu untuk database lokal atau MySQL, dan yang terakhir adalah Laravel framework PHP untuk mempercepat pengembangan. Next. Untuk daftar pengguna sendiri ada 3, yaitu pengguna untuk mengakses konten tanpa login, yang kedua admin untuk mengelola dan memantau aktivitas platform, dan yang ketiga kontributor atau pakar untuk menginput data ahli. Next. Untuk background sendiri ini ada use case diagram, sitemap, next, flowchart, dan IRT. Next. Nah, analisis sistem Jelajah Laut ini menunjukkan bahwa website ini dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah digunakan oleh semua pengguna tanpa memerlukan login. Untuk fitur utamanya mencakup eksplorasi informasi fauna laut, pengisian kritik dan saran, serta akses berbagai konten edukatif. Untuk alur navigasi digambarkan secara sederhana melalui flowchart dengan akses langsung dari halaman utama ke tiap fitur. Lalu struktur data yang ditunjukkan oleh IRT mendukung keterkaitan logis antar data seperti fauna dan memasukkan dari pengguna. Sitemap website ini juga dirancang ringkas dan terstruktur sehingga memudahkan pengguna dalam menjelajahi seluruh isi situs. Next. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk implementasi sendiri yaitu berisi implementasi kode, implementasi website, dan juga database. Next. Untuk struktur kodenya sendiri di sini itu ada sekitar 7 tambahan.
Yang pertama ada app HTTP control. Di situ ada FAQ controller, feedback controller, dan juga main controller. Lalu ada models, ada FAQ PHP dan juga feedback PHP. Yang ketiga ada database migration. Keempat, database header. Kelima, resource view dan juga routes serta public. Untuk FAQ controller sendiri, itu controller FAQ untuk mengambil seluruh data FAQ. Lalu untuk feedback sendiri, yaitu controller untuk mengambil seluruh data pada feedback. Untuk main controllernya sendiri, yaitu mengembalikan view tanpa melakukan proses logic. Untuk model sendiri, untuk merepresentasikan tabel FAQ dan juga tabel feedback. Untuk database migration sendiri ini, untuk membuat tabel feedback dan juga tabel FAQ. Untuk database seeder, yaitu merupakan seeder utamanya dan juga FAQ seeder untuk mengisi tabel FAQ. Yang kelima ada resource view, berupa jelajah laut dan juga maps, berupa untuk meletakkan kode HTML dan juga CSS serta Java pada resource view. Lalu routes API untuk mengembalikan data user yang sedang terautentikasi berdasarkan request masuk. Untuk public sendiri, yaitu berisi gambar-gambar yang ada pada tampilan website, serta env untuk menghubungkan ke database. Baik, selanjutnya untuk halaman websitenya sendiri, di sini terdapat halaman home yang berisi logo serta deskripsi singkat tentang jelajah lautnya sendiri, dan juga ada tombol Join Now. Lalu untuk halaman Maps, di sini terdapat gambar-gambar, judul artikel, serta deskripsi singkat tentang artikel. Di sini kita bisa mengklik untuk baca artikel dan pengguna akan diarahkan menuju artikel. Lalu bisa klik lainnya, di sini untuk menampilkan lebih banyak artikel-artikel. Jumlah dari artikel yang ada ini akan bertambah seiring berjalannya waktu. Untuk selanjutnya, kembali ke halaman utama. Di bagian Help Us sendiri ini ada formulir pengisian untuk membantu kami mengembangkan website, serta untuk pengguna jika ingin berkolaborasi dengan tim jelajah laut. Anda bisa mengisi bagian form nama lengkap, nomor telepon, dan lain-lain, serta mengirim. Lalu data akan masuk ke localhost, yaitu database lokal tim kami. Selanjutnya, di sini ada tab FAQ, yaitu pertanyaannya sering diajukan, alias frequency asked question. Ada 10 pertanyaan yang biasa dipertanyakan oleh pengguna-pengguna yang mampir ke landing page ini. Kita bisa lihat tentang apa itu jelajah laut. Nah, di sini ada jawabannya. Jelajah laut adalah platform ensiklopedia digital tentang fauna laut Nusantara. Untuk terakhir kontak, yaitu berupa footer, terdapat logo sosmed yang kami gunakan serta source milik kami. Selanjutnya untuk database-nya sendiri, di sini ada database jelajah laut. Lalu pada database tersebut terdapat 2 tabel yang sudah tadi kami buat, yaitu berupa FAQ dan juga feedback. Untuk FAQ-nya sendiri, karena tadi ada 10 pertanyaan, maka di sini ada 10 baris pertanyaan pada tabel serta 10 jawaban. Kembali ke sebelumnya, di sini juga ada tabel feedback, yaitu tabel yang isinya ini muncul karena pengguna mengisi formulir yang tadi, formulir yang sudah mereka isikan pada Help Us Desk. Baik, untuk presentasi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.